Salam teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan mendengarkan debat antara Bang Edis dan polemik-polemik muslim. Mereka akan memperdebatkan satu topik. Mengapa umat muslim tidak mengikuti Al-Quran? Di mana Al-Quran memerintahkan agar mereka wajib mengimani kitab-kitab terdahulu. Mengapa mereka melakukan sebaliknya? Mari kita mengikuti debat kali ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita kali ini adalah Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Betul. Di mana ayatnya itu tertulis di dalam surat An-Nisa ayat 136. Pertanyaan saya sebelum kita jauh lebih dalam, betulkah yang saya katakan ini, Bang? Betul, terima kasih. Apa, Bang, kitab-kitab sebelumnya itu? Bukankah itu Taurat, Zabur, Injil, betul? Oke. Pertanyaan saya sekarang, Bang. Kenapa Anda malah percaya kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Silakan. Siapa yang percaya kitab sesudah Al-Quran? Oke, Abang percaya nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Itu bukan kitab, itu hadis. Jadi kitab Sahih Muslim itu bukan kitab? Yang dimaksud itu bukan kitab itu. Terus apa kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Itu namanya hadis. Iya, bentuknya kitab tidak itu sekarang? Iya, bentuknya kitab. Oke, dan kitab itu sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Karena ada perintah. Bang, yang saya tanya, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari yang dicetak sekarang itu, yang dijual di toko-toko buku Muslim itu kitab sesudah Al-Quran atau kitab sebelum Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Sedangkan Anda disuruh Quran beriman kepada kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Dijawab, Bang. Apakah Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya atau sesudahnya? Ada perintah, Bang, dengarkan, Bang. Tolong dengarkan. Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Sebelum atau sesudah? Iya. Setuju. Masalahnya di mana, Bang? Bang, yang ditanya Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum atau sesudah? Terus? Hadis kenapa? Waduh, ini orang nggak gawat ini, teman-teman. Abang ada kendala sinyal kah? Suara saya delay kah? Tolong disimak, Bang. Disimak. Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab sebelumnya atau kepada kitab sesudahnya? Kitab sebelumnya. Sebelumnya. Kitab hadis itu, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari itu sesudah atau sebelumnya? Sesudah. Sesudah. Kenapa Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudahnya? Jawab. Kan ada perintah. Mana perintahnya? Percayalah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Mana? Atiullah wa atiur rasul. Bang, yang saya tanya sama Anda, mana ayat dalam Quran disuruh beriman kepada kitab sesudahnya? Itu ayatnya, atiullah wa atiur rasul, itu perintah, Bros. Waduh, ini sungguh-sungguh orang yang nekat ini orang. Bang, yang saya tanya ayat yang bilang suruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Ada nggak? Atiullah wa atiur rasul. Bang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu tidak bicara kitab, tetapi disuruh mentaati rasul, disuruh mentaati ulil amri, bukan disuruh beriman kepada kitab. Sungguh Anda orang-orang yang nekat, lagi tidak bisa membaca. Mengapa Anda termasuk orang-orang yang tidak membaca? Disuruh taat kepada Rasul, disuruh taat kepada ulil amri, bukan disuruh beriman kepada kitab sesudah Quran. Aduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang tukang memelintir, dan kamu termasuk orang yang pandai bersilat lidah. Sabar, Bos. Sekarang begini, Bang. Apakah Anda membaca Al-Quran sambil salto, sehingga kitab sesudahnya Anda rubah menjadi kitab sebelumnya? Buka dulu kacamatanya, Bos. Duh kan, minta buka kacamata. Bang, saya sudah bilang, saya akan buka kacamata kalau Juma buka masker. Zuma pernah membuka masker? Silakan, kapan dia buka masker?
Mana? Tuh, beri rekaman video kepada saya Juma ngomong tanpa masker. Tunjuk. Tunjuk sama saya Juma ngomong tanpa masker, tunjuk videonya sama saya. Aduh, suruh kamu termasuk orang-orang yang banyak permintaan, dan ketika permintaanmu dituruti kamu tetap saja tidak mau berterima kasih, dan kamu ini adalah termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Bang Yahya, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tetapi Anda karena membaca Al-Quran sambil salto, kebalik, kitab yang sebelum Al-Quran Anda rubah menjadi kitab yang sesudah Al-Quran. Mengapa Anda tega melakukan itu kepada Al-Quran? Silakan. Begini. Makasih ya, kasih gipnya, makasih kasih gipnya. Definisi kitab yang dimaksud di sini di ayat ini apa dulu, Bos? Bang, yang namanya kitab itu adalah buku bahasa Indonesianya. Sepakat? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran apa sesudah? Anda sudah jawab. Kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Injil, Taurat. Anda sekarang malah nekat mempercayai kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab kuning, kitab karangan ulama ini, kitab karangan ulama itu, yang Al-Quran tidak pernah memerintahkan untuk percaya kepadanya. Mengapa Anda nekat merubah-rubah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Quran memerintahkan untuk percaya kepada kitab sesudah Al-Quran? Jawab. Jawab, silakan. Yang pertama begini. Allah menyuruh kita apa? Taat kepada Rasul. Di dalam Al-Quran tertulis atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada di situ disuruh taat atau disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, sesudah Al-Quran. Itu sampai situ dulu ya, sampai situ. Silakan. Ya. Disuruh taat perintah? Bukan disuruh taat kepada kitab, Bang. Disuruh atiullah wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Mana di situ disuruh beriman kepada kitab? Di situ kita disuruh taat kepada Rasul atau tidak? Ya, betul. Betul. Rasul bilang begini, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kita di ayat Quran mana itu? Di ayat Quran mana bilang begitu, Muhammad? Hadis. Itu dalam hadis. Malah lari ke hadis. Tadi saya bilang, Anda kenapa rujukan Anda kitab sebelum sesudah Al-Quran? Kan tadi disuruh dengar. Boleh nggak rujukanmu sebentar? Rujukanmu itu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Bang, dengerin dulu, Bang, dengerin, Bang. Bang, tolong dengerin, Bang, dengerin. Bang, dengerin, Bang. Suaramu kecil banget, Bang. Suaramu kecil sekali. Suaramu kecil. Minta sama Juma mic yang gede itu, yang basoka itu. Gini, dengarkan. Dengarkan, Bang. Anda sebagai Islam, menurut Al-Quran, rujukan kebenaran Anda itu Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran atau kitab sesudah Al-Quran? Anda malah merujuk kepada kitab hadis yang oleh Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Anda disuruh beriman kepada kitab sesudahnya. Mengapa Anda merujuk ke hadis? Muhammad bilang begini, di mana di hadis? Saya tanya sama kamu, ya Bang Yahya. Di dalam Al-Quran tertulis, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang diucapkan itu berdasarkan kemauannya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul? Tuh, itu ada yang suaramu berisik sekali nih, banyak anak-anak nih. Dalam hadis juga taat kepada hadis lah. Oke, berarti Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kan disuruh taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Oke, apakah Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Oke, berarti yang diucapkannya di hadis itu wahyu atau bukan? Wahyu. Berarti ada wahyu versi level 1, ada wahyu level 2. Kok kamu tertawa? Kutanya sama kamu, lebih tinggi mana hadis sama Al-Quran?
Saya tanya tadi. Sebentar, lebih tinggi mana? Sebentar, lebih tinggi mana wahyu sama Quran? Kita disuruh apa? Kita disuruh apa? Bang, Kepada Rasul, kan? betul. Pertanyaannya, sebentar, masalahnya begini. Dengarkan dulu, dengarkan. Masalahnya Anda percaya bahwa seorang Muhammad mengatakan suatu wahyu, tapi wahyu itu tidak ada dalam Quran, betul? Enggak. Loh, gimana sih logikamu ini? Kamu mempercayai Muhammad mengatakan sesuatu yang wahyu, tapi wahyu itu tidak ada di Quran, betul? Bang, anak kecilnya anak kecil jangan di layar, Bang. Nanti kita kena ban. Oke, gini Bang, dengarkan Bang ya. Menurut Anda, Muhammad mengatakan wahyu, tapi wahyunya itu tidak ada dalam Quran, adanya di hadis, betul? Betul? Nah, berarti Anda percaya ada wahyu level 1, ada wahyu level 2, betul? Oke, lebih tinggi mana Quran sama hadis? Ini pertanyaan lain. Bang, sebentar. Lebih tinggi mana Quran sama hadis? Saya sudah jawab tadi. Lebih tinggi mana? Kita kan disuruh taat perintah. Sebentar. Lebih tinggi mana Quran sama hadis? Rasul ngomong. Waduh, ini Anda berisik Bang, Anda berisik. Anda tidak bisa mendengar suara saya dengan bagus karena di belakang Anda punya background sangat berisik. Mohon maaf Bang, mohon maaf ya. Mungkin Abang bisa lain kali Abang bisa datang kembali dengan background yang tidak berisik. Karena saya ngomong sampai jerit-jerit Anda nggak dengar. Ya, ketika Anda percaya bahwa hadis itu juga wahyu, maka pertanyaan saya kepada Anda, lebih tinggi mana Quran sama hadis? Ketika Anda jawab lebih tinggi Quran, berarti secara tidak langsung Anda percaya ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Ya kan? Bukankah begitu? Ketika Anda bilang bahwa Quran itu lebih tinggi daripada hadis, sedangkan keduanya sama-sama wahyu, berarti kesimpulannya ada wahyu level 1, ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2. Ya? Makanya hati-hati ketika Anda mengeluarkan statement, jangan sampai statement itu menjadi blunder. Kena kepala Anda sendiri. Tahu blunder? Ya, Anda tendang bola ke tembok, temboknya mantul bolanya kena mukamu, itu blunder. Ya, silakan Bang. Bang siapa nih? Halo. Makasih teman-teman yang kasih gift-nya, teman-teman. Bang siapa? Bang Azerna, silakan. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan on cam Bang. Saya mau jawab pertanyaan yang tadi. Ya, silakan Abang on cam. Abang boleh pakai topi, pakai kacamata. Kalau Abang nggak nyaman, mukanya dilihat, silakan on cam. Silakan. Ya, silakan Bang. Ingat Bang ya, jangan menghujat, diskusi saja yang bagus, ya. Keras argumen boleh selama argumen itu tidak menghujat dan tidak mengujar kebencian. Silakan Bang. Mengenai pertanyaan yang tadi itu, yang sebelumnya. Apa itu bisa diulang Pak? Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Ya. Ya. Itu di antara kitab sebelumnya itu ada Injil, betul? Injil, Zabur, Taurat. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda beriman kepada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab kuning, kitab fikih? Anda beriman nggak? Iya. Ya. Mana perintahnya Anda disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Sebentar, kita kembali dulu ke yang tadi ya. Kenapa kita percaya kepada kitab sebelum Al-Quran? Waduh, ini Bang, dengerin dulu Bang. Ini Abang ini agak lain ini Bang. Bang, menurut Quran Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Beriman itu kan artinya percaya. Iya, disuruh mempercayai kitab sebelum Al-Quran, betul? Taurat, ada kitab Zabur. Bang, jangan boros-boros Bang. Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Iya, itu. Oke, sekarang Anda beriman nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih? Anda beriman nggak? Iya, saya meyakini. Oke, pertanyaan saya sekarang dengarkan pertanyaan saya. Mana perintah Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Mana? Anda anggap kitab itu sesudah Al-Quran itu apa? Oke, saya tanya, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab ulama ini, kitab ulama B, itu kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Quran?
Sebentar. Bang, dengarkan Bang. Bang, dengan segala hormat, Bang, dengan segala hormat. Kutanya sama Bang, biar kita nggak berbelit-belit. Kitab Sohib, Bang, dengarkan Bang. Bang, saya host di sini, izinkan saya memimpin diskusi ini. Kalau Anda hostnya, saya akan mau dipimpin oleh Anda. Dengarkan. Kitab Sahih Muslim, Kitab Sahih Bukhari, Kitab Fikih, Kitab Kuning, Kitab karangan ulama B, ulama A, ulama C. Itu semua kitab-kitab sesudah Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran? Itu kitab sesudah Al-Quran. Sedangkan Anda disuruh, sedangkan Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Anda ini nggak pernah mau ngalah. Dengerin dulu orang bicara. Masalahnya Anda baca Quran sambil koprol, sehingga kitab sesudah menjadi kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Ini sebabnya Anda baca Quran sambil jungkir balik. Saya menyuruh Anda baca Quran yang tegap nih. Quran di depan. Jangan bukunya dibalik begini, akhirnya jadi kebalik. Capek saya mengingatkan Anda. Padahal saya orang Kristen, tapi mengingatkan Anda ngeyel, sungguh ngeyel. Heran saya. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kamu malah ngeyel terus beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Sungguh kamu orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang bahlul. Heran saya. Habis energi saya teman-teman. Habis. Nampaknya perlu asupan teh ini teman-teman. Harus dikasih teh yang ada jeruk nipisnya ini. Aduh. Oke, kita naikkan lagi. Heran saya, untuk memahami hal yang sederhana saja, mengapa kamu tidak sanggup? Mengapa kamu berputar-putar, kian kemari, kian ke sana? Bukankah kamu termasuk orang-orang yang nekat lagi yang rugi jika kamu berlaku demikian itu? Silakan, Bang Palopo. Oke. Wah, makasih Bang, kopinya Bang. Ya silakan. On cam Bang. Apa soalnya? On cam dulu, baru kita diskusi Bang. Silakan. Waduh, saya nggak pakai baju ini. Aduh. Pakai baju dulu Bang, ambil baju dulu, pakai topi. Kalau nggak nyaman, boleh pakai filter muka, kan bisa. Banyak pilihannya di situ. Silakan. Iya. Tapi saya tertarik. Anda ini tidak bisa mendefinisikan kitab suci dengan Bang, kitab dengan segala hormat abangku, dengarkan Bang. Tolong abang on cam, baru kita diskusi. Sabar dulu. Kalau abang sudah malu dilihat orang bahwa abang orang Islam, Anda malu menjadi orang Islam, jangan naik kemari. Malu sama orang Silakan Anda on cam. Kalau Anda malu bahwa Anda orang Islam, Anda malu dilihat orang bahwa Anda Islam, Anda tidak mau orang Anda dilihat kalau Anda Islam, silakan Anda turun. Kalau Anda bersedia, Anda tidak malu, Anda bangga menjadi Islam, open kameramu. Sabar, saya open cam. Kau ini banyak ngoceh saja, paham juga enggak? Dengar ya teman-teman muslim ya, sambil dia nunggu buka kamera ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu muslim, jangan banyak ngoceh aja. Iya kan? Dan kamu dilihat orang, biarlah itu menjadi amal jariah untuk membenarkan syubhat-syubhat yang salah dari saya. Bilang saja Anda tidak sanggup membantah syubhat saya. Sehingga Anda malah ngoceh, tidak jelas, kian sana, kian kemari. Ini, selain Anda baca Quran kebalik, bikin kamera juga kebalik. Bukan hanya Quran yang dibacanya kebalik, teman-teman. Kameranya pun terbalik, teman-teman, dia tidak tahu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang balul. Oke, kita turunkan saja dia, teman-teman. Karena dia banyak terus berkelit-kelit, kita turunkan dia dan kita lempar dia ke laut yang berwarna kuning. Ya, heran saya. Sudah dituruti kemauan mereka untuk on cam. Ketika saya on cam, mereka banyak sekali alasannya. Aduh. Bang siapa ini? Bang... Sorry ya teman-teman ya, saya pakai kacamata hitam jadi saya tidak sanggup membaca tulisan-tulisan teman-teman ya. Halo, Bang siapa? Radip. Silakan Bang Radip. On cam Bang. Ya. Bang. Terima kasih Abang sudah on cam. Aku konfirmasi dulu, apakah Abang seorang muslim? Muslim lah.
Baik. Siap diskusi yang baik, tidak menghujat, tidak mengujar kebencian. Siap. Baik, terima kasih. Sesama anak bangsa, kita ingat, kita saudara sebangsa. Walaupun kita tidak seakidah, ya kita bertolak belakang, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Oke Bang, tema kita hari ini Bang, kita membahas mengenai Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136. Salah satu kitab sebelumnya itu betulkah adalah Injil Bang? Injil ya, iya betul. Oke, pertanyaan kembali Bang. Mengapa Abang sebagai Muslim yang disuruh beriman kepada kitab sebelumnya yaitu Injil, Abang malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Taurat, Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan ulama A, kitab karangan ulama B, kitab karangan. Mengapa Anda tega mengkhianati Al-Quran yang menyuruh Anda mempercayai kitab sebelumnya, tapi Anda beriman kepada kitab sesudahnya? Silakan jawab Bang. Minum dulu. Silakan. Dikasih es Bang, biar dingin. Kita memang dianjurkan mengimani kitab sebelumnya, Bang. Agak keras Bang suaranya. Memang dianjurkan mengimani kitab sebelumnya. Bukan itu Bang, yang kutanya kenapa Abang tega mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, sementara Al-Quran menyuruh mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mengapa Anda tega? Jawab, silakan. Siapa yang bilang mengimani, Bang? Oke, jadi Abang tidak beriman kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari. Beda definisinya. Coba, Abang percaya nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Percaya. Kalau itu... Oke, di dalam itu tertulis bahwasanya Muhammad menikahi anak kecil, betul? Kata siapa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 24 tahun. Waduh, Anda ini termasuk orang-orang yang nekat. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 24 tahun. Tunjukkan. Anda ini Bang, Abang ini sudah memfitnah dengan mengatakan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tertulis demikian, padahal tidak. Yang tertulis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari bahwa umur Aisyah berkata bahwa aku ketika dinikahi Muhammad berumur 6 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Anda ini termasuk orang-orang yang nekat dan lagi Anda termasuk orang-orang yang tukang mengarang. Kenapa Anda menjadi juara mengarang, Bang? Dengar. Apa juara mengarang? Anda juara mengarang dengan mengatakan umur Aisyah 24 tahun. Mau dengar nggak penjelasan dari saya? Bang, saya nggak mau dengar penjelasan. Tunjuk ayat, tunjuk Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang bilang begitu. Dengarkan. Mau dengar nggak? Jangan nyerocos kalau mau dengar. Enggak, Anda bilang di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari tertulis 24 tahun mana? Mau dengar enggak? Silakan tunjukkan. Tunjukkan hadisnya, Jangan nyerocos, diam. Pertama, itu khilafiyah. Karena ulama Khilaf. Tadi Anda barusan ngomong Sahih Muslim, Sahih Bukhari Anda percaya. Sekarang Anda bilang khilaf. Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang berstandar ganda. Dan lagi Anda orang-orang yang termasuk standar double. Lihat tuh. Udah nge-froze dia kan? Udah nge-froze dia. Ini tanda kurang sinyal ini teman-teman. Silakan. Nyerocos ini menggiring opini. Dengar dulu. Itu beda pendapat antara ulama itu, ada yang bilang. Bang, saya nggak bilang ulama, hadisnya Bang. Bang, abangku yang kutanya itu bunyi hadisnya, bukan pendapat ulama. Sungguh ini orang kebanyakan benturin kepala ke ubin. Bang, kepala ini jangan disering benturin di ubin, Bang. Yang ditanya bunyi hadisnya, bukan pendapat ulama. Aduh. 13 tahun lamanya saya mendalami Islam.
13 tahun lamanya saya mendalami Islam, Bang. Jangan sembarangan. 13 tahun. Tujuannya apa? 13 Tujuannya untuk menyadarkan Anda, tujuannya untuk menyadarkan Anda bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan sesuai apa yang Anda katakan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. 13 tahun belajar Al-Quran atau hadis, pasti mu'alaf. Saya jamin. Pasti mu'alaf, aduh. Justru Bang, justru karena saya mendalami Quran dan saya mendalami hadis, makanya saya dibaptis. Aduh. Bang, saya memang lahir secara Kristen. Lahir dari kecil saya sudah Kristen. Tetapi setelah saya mendalami Quran, mendalami Bible, mendalami hadis, tahun 2014 saya dibaptis, Bang. Memutuskan ya kembali ya memutuskan, Bang, untuk hidup, untuk di jalan yang ini. Bang, dengarkan. Kembali ke tema, jangan lari, jangan lari. Kembali ke tema. Tadi Anda bilang umur, Bang, gantian Bang, bisa nggak kita ngomongin gantian? Ada istilah khilafiyah, bro. Dengar, ada istilah khilafiyah. Bang, yang kutanya bunyi hadisnya. Yang kutanya bunyi hadisnya. Ada nggak dibilang dalam Sahih Muslim? Itu tidak hanya Bukhari Muslim, bro. Begini. Oke, di hadis mana yang bilang 24? Di hadis mana yang bilang 24? Saya bukain ya, bentar. Silakan, saya tunggu. Saya akan sangat menunggu-nunggu dengan senang hati untuk dibacakan hadis yang bilang umur Aisyah 24. Kalau ada, saya terjun lompat dari Monas. Iya, saya dengarkan. Tolong rekam. Kalau ada, dengar, rekam. Kalau ada hadis yang bilang umur Aisyah 24 tahun ketika dinikahi Muhammad, saya lompat dari Monas. Catat, rekam. Silakan. Jangan kau tutup kameramu. Tunggu dulu. Saya cari ininya, kitabnya. Sungguh kalian itu termasuk orang-orang yang nekat, pemirsa. Ya. Anda bilang khilafiyah, Anda bilang ini, itu kan pendapat-pendapat tentang hadis, bukan bunyi hadisnya. Hadis sendiri nggak bilang itu khilaf. Kamu ini, berapa lama sih kamu mempelajari Al-Quran dibandingkan saya? Berapa lama kalian mempelajari Islam? Banyak Islam, banyak Kristen, tapi hanya KTP. Tidak pernah sungguh-sungguh mendalami. Banyak jumlahnya. Mau yang Kristen, mau yang Islam, sangat banyak. Punya Kristen tapi Bible nggak pernah dibaca, banyak. Islam tapi Quran nggak pernah dibaca, banyak. Saya, walaupun saya non-Muslim, Quran itu menjadi salah satu buku yang paling sering saya baca. Salah satu, bukan berarti itu yang sering saya baca. Salah satunya itu. 13 tahun lamanya saya membaca itu. Kok Anda nekat mengatakan bahwa umur Aisyah dinikahi Muhammad umur 24? Sungguh Anda terlalu. Dan Anda termasuk orang-orang yang suka menebar gosip. Lagi fitnah. Silakan. Abang terjeda, Bang. Ini dia lagi googling, teman-teman. Dia lagi googling, jadi saya turunkan saja dulu dia. Ya, dia googling, jadi ke pause gini. Kita tidak punya waktu seharian untuk menunggu orang-orang yang lagi googling. Ya. Paling tidak Anda sudah punya lah. Anda punya apa namanya? Pengetahuan, ya kan? Anda punya ilmu, baru Anda naik ke sini. Jangan Anda hanya bermodalkan nekat datang kemari. Modal al nekat. Modal itu Al-Quran. Ya kan? Modal al nekat gimana Anda itu? Silakan, Bang. Bang siapa nih? Manggilnya gimana nih, Bang? Manggilnya apa nih, Bang? Max saja, Max. Oke, Bang Ama. Muslim, Bang? Muslim, benar. Ya, silakan on cam, Bang. Oh, on cam ya? Ya, wajib Bang. Karena saya sudah bilang kemarin, mulai besok teman-teman saya akan siaran buka kamera, tapi syaratnya ya setiap yang datang juga harus buka kamera. Ya, Bang Ama. Melanjutkan ya yang tadi. Pernah nggak di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim tertulis bahwasanya umur Aisyah itu 24 tahun ketika dinikahi Muhammad? Lain lagi temanya tadi, katanya yang lain tadi, Bang. Oh, berarti mau kembali lagi ke sini? Iya. Oke, baik. Tanya yang lain. Baik. Betul tidak
menurut Al-Quran dalam surat An-Nisa 136 bahwasanya Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Betul. Betul. Apa itu kitab sebelum Al-Quran? Bukankah itu termasuk juga Injil? Betul. Oke. Pertanyaan saya, Anda sebagai Islam yang disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, misalnya adalah Injil, mengapa Anda tega malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, kitab itu. Sedangkan Anda tidak disuruh Al-Quran untuk beriman kepadanya. Oke. Yang mengatakan saya beriman kepada kitab kuning, saya tidak beriman kepada kitab Injil siapa, Bang? Anda Muslim? Iya. Anda tidak beriman kepada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Ya, yang kan Anda kan mengatakan saya tidak beriman kepada kitab Injil Taurat. Saya yang mengatakan siapa, Bang? Karena Anda dibuktikan dengan cara satu, Anda tidak punya Injil di rumah, betul? Iya. Oke, Anda beriman kepada Al-Quran? Iya, benar. Anda punya Al-Quran? Punya. Oke, Anda disuruh beriman kepada Injil? Iya, benar. Apakah Anda punya Injil di rumah? Injil yang mana, Bang? Buset. Anda disuruh Anda beriman kepada Quran, makanya Quran ada di rumah. Anda beriman kepada Injil, tapi Injilnya nggak di rumah. Anda ini ngimpi atau bagaimana? Anda menyuruh saya beriman kepada Injil yang kamu. Saya tidak menyuruh Anda. Dengarkan, Pak Ama, dengarkan. Dengarkan. Saya tidak menyuruh Anda beriman kepada kitab Injil. Al-Quran yang menyuruh Anda beriman kepada Injil, betul? Betul. Mana Injil yang Anda disuruh beriman kepadanya itu? Iya, Injil yang mana? Buset, yang saya tanya, Anda disuruh beriman kepada Injil, mana kitab yang Anda disuruh beriman kepadanya itu? Maksud kamu Injil kamu yang saya mau imani, yang nggak mungkin lah. Ya udah, mana kitabnya? Mana kitab Injilnya? Injil itu udah nggak ada, udah dirubah, Bang. Bagaimana Anda percaya? Oke, jadi Anda percaya, sebentar, gantian Pak. Jadi Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab, tapi barangnya nggak ada. Ya iya dong. Kita kan jadi gini. Jadi Quran menyuruh Anda imanilah kitab, tapi barangnya udah nggak ada. Disuruh mengimani yang nggak ada. Kenapa begitu dikatakan oleh Quran? Sungguh-sungguh. Anda termasuk orang-orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang bahlul. Anda yang bahlul. Anda menyuruh saya mengimani kitab. Anda nggak mungkin lah. Saya tidak menyuruh Anda. Quran yang menyuruh Anda. Quran yang menyuruh Anda untuk beriman kepada Injil. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Kamu so tahu banget. Mana Injilnya? Loh, nggak perlu ada Injilnya. Nggak perlu ada. Disuruh mengimani tapi nggak perlu ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang balul. Lagi kamu termasuk orang-orang yang ngarang bebas. Dan termasuklah kamu juara 1 dalam mengarang bebas. Kamu nggak mungkin lah saya mengimani kitab kamu. Mana kitabnya? Iya, mana kitabnya? Sudah terampung dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Kamu salah. Ya, ayatnya mana? Enggak, Anda bilang sebentar. Satu-satu. Sebentar. Anda kalau kejang-kejang Anda saya buang keluar. Satu-satu ngomong. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada. Mana ayatnya? Ngomong benar. Enggak, mana ayatnya? Enggak, mana ayatnya yang bilang kitab Injil sudah tidak ada? Mana? Dikatakan situ. Ngarang lagi dia. Saya tanya, mana ayat di dalam Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Mana? Kitab itu ya, coba kamu baca surat Al-Baqarah. Silakan baca. Anda yang baca. Anda yang menunjukkan, Anda yang baca. Silakan dulu, Bang. Kamu lu ngomong deh. Tadi Anda bilang bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Karena itu kan berasal dari congormu. Ya, bukan dari Al-Quran. Sekarang tunjukkan ayatnya dari Al-Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Mana ayatnya? Nah, sudah, Anda fokus kerja dulu. Kalau Anda mau kerja, saya dukung. Semangat, Bang. Semangat kerja. Ya. Kalau Anda lagi sibuk kerja, sebentar Bang. Kalau Anda lagi sibuk kerja, semangat kerja, silakan Anda kerja dulu. Yang asli, udah dirubah.
Mana ayatnya? Tadi kamu bilang sudah. Tadi kamu bilang sudah nggak ada. Sekarang kamu bilang sudah dirubah. Nekat kamu, belum ada 2 menit sudah meralat. Saya mau tanya sama kamu. Mana ayatnya yang bilang sudah hilang, sudah nggak ada, mana? Mana ayatnya? Lagi kerja dia. Oke teman-teman, karena dia lagi kerja, kita ganti saja dulu dia. Kita nggak fokus diskusi kita begini ya teman-teman ya. Anda kalau lagi kerja silakan kerja, semangat, ya semangat yang kerja. Saya heran loh, Anda kalau ngomong bahwa bahwa Injil sudah tidak ada lagi, ayatnya dong tunjukkan ayat Quran yang mengatakan bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Mana mungkin Anda bertemu ke ayat semacam itu di Quran? Itu ayat dari ngarang dari mulutmu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang al-ngarang. Terima kasih teman-teman yang kasih bonekanya. Makasih Bang, makasih. Ya, heran saya dengan kamu. Kamu kok bisa-bisanya bilang kitab Injil sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Apakah mulutmu bisa dijadikan sebagai dalil? Tidak bisa Al-Congor dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan dalil itu adalah Al-Quran, bukan Al-Congor. Silakan Bang Nasi Bebek. Oke Bang Nasi Bebek, kita melanjut ya Bang ya. Ada nggak Bang ayat dalam Quran yang bilang bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Kitab Injil itu sebenarnya ada Bang, tapi keberadaan Injil itu sekarang tidak seperti yang dulu. Seperti itulah. Oke, di ayatnya silakan ayatnya. Bahwa Al-Quran bilang bahwa Injil yang ada hari ini sudah tidak seperti Injil yang dulu, ayatnya. Karena kita tidak mau ngomong dengan congor, Bang. Harus ada ayatnya, silakan. Iya, saya udah tahu. Ini sembari Bang, yang ada Bang, saya bantu Abang. Abang saya bantu. Abang saya bantu. Ntar dulu saya mau ini Bang Edis. Ntar sembari ini saya sambil mencari ini data yang sampean minta. Bolehkah saya bertanya sama Bang Edis enggak? Aduh, kita ada tema Bang. Mungkin kalau Abang mau mengajukan tema baru, bisa kita janjian. Lalu kita besok ganti tema dulu sampai saya dapat ini. Waduh, tidak bisa Bang. Saya orangnya harus satu tema, fokus di situ Bang. Saya nggak pernah bolak-balik tema ini, tema A, B, tema, kecuali udah selesai. Temanya udah selesai, baru saya undang teman-teman yang lain pada masuk. Nah, kalian terserah lah mau ngobrol apa aja terserah. Tapi kalau lagi saya di sini, lagi belum capek ya, belum sampai lapar, belum sampai haus, kita selesaikan dulu ini semua. Pertanyaannya Abang tadi apa? Pertanyaan saya, adakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil sudah tidak ada lagi? Injil itu ada. Ada. Terus Anda bilang Injil sudah dirubah-rubah. Iya. Bang, yang ada ayat dalam Al-Quran bunyinya begini. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab yang ada di tanganmu. Ada nggak ayat yang berbunyi begitu? Itu kan berangkatnya dari sejarah kan, diambilnya kan. Kalau pada saat Al-Quran diturunkan, itu di situ mengatakan kami beriman kepada kitab yang ada di tanganmu. Bagaimana mungkin Abang katakan di saat itu kitab yang di tangan mereka itu sudah dirubah-rubah? Bagaimana mungkin Al-Quran bilang bahwa di dalam Injil itu terdapat kebenaran, bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah, tetapi di saat yang sama Anda fitnah bahwa Injil yang diturunkan kepada Allah, yang Allah turunkan itu, dan Injil yang di dalamnya terdapat kebenaran, mengandung kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang tukang fitnah kalau begini caranya. Enggak Bang, saya berangkat dari sejarah. Dulu saya kan pernah sekolah, makanya saya tahu. Masuk ke sini kalau tanpa pengalaman ini sejarah saya nggak berani loh Bang. Dulu saya pernah sekolah, belajar kan tadi Abang menyebut kitab fikih, inilah kitab kuning, itulah kan ya. Nah, di situ saya pernah bertemu dengan pelajaran yang namanya tauhid itu Bang. Coba Abang cari di Google Map, di Google lah. Dari yang namanya kitab tauhid dan langsung ketik siapa sajakah yang menusah. Ngerti nusah kan? Menasah masuk? Ya, yang menusah kitab Injil, Taurat dan Zabur itu ada 4 orang loh Bang.
Iya, tapi itu tidak ada dalam Quran, Bang. Itu ada dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab ulama yang Abang tidak disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Iya, kan maka dari situ Bang, timbullah dari kita ini dari Islam tidak mengimani kitab Injil yang sekarang gitu. Nah, akibat apa? Akibat Abang mengimani kitab-kitab karangan ulama, bukan mengimani kitab Al-Quran. Bang, kalau Abang, dengarkan Abangku, dengarkan Bang ya. Kalau Abang percaya Al-Quran, jelas sekali dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab sebelum, Bang, pelan-pelan, sebelum Al-Quran. Tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Inilah tanda bahwa Abang pun termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran sambil koprol. Ya Bang. Kitab sebelumnya akhirnya terbaca kitab sesudahnya. Ini host, dengarkan dulu saya. Silakan. Saya mau ngomong. Dalam hidup kita butuh yang namanya belajar kan ya? Betul? Betul kan? Betul? Betul. Betul. Betul? Betul. Tentunya apa yang diajarkan oleh orang yang menunjukkan kebaikan boleh nggak diikuti? Dalam hal Anda belajar ilmu bagaimana bongkar mesin, bagaimana benerin kipas rusak, nggak apa-apa. Tapi kita yang bicara dalam hal akidah. Iya, akidah ini. Akidah. Oke, di dalam hal akidah, dalam hal agama. Menurut Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Ntar dulu saya kan waktunya ngomong kan. Silakan. Nah, ini Bang. Di dalam kehidupan kan ya. Misalkan Bang Edis itu melakukan hal jelek lah. Melakukan hal jelek, semoga aja enggak ya. Semoga aja enggak ya. Nah, kemudian datanglah seseorang menyuruh sama Bang Edis, Edis itu jangan lakukan, itu salah. Benar nggak itu? Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya, benar nggak? Sampean mengikuti orang itu nggak? Dalam hal kehidupan sehari-hari tidak masalah. Yang saya tanyakan adalah begini, Bang, dengarkan. Ini kita bicara kita ngomong satu nggak beda gerbong. Dengarkan, Bang ya. Gini, penyebab kita jadi ngomong begini, Abang di salah gerbong, kita nggak di gerbong yang sama. Dengarkan, Bang. Al-Quran menyuruh Anda beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Betul atau tidak itu? Betul. Betul. Kitab sebelum Al-Quran itu salah satunya adalah Injil, betul? Iya, ada tiga kitab sebelum ini Al-Quran. Oke, pertanyaannya sekarang. Kenapa Anda malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran dalam hal akidah loh? Kita nggak bilang dalam hal ilmu masak Indomie, ya? Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepada Anda tadi bilang kitab Tauhid, kitab ini bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Yang bilang itu Al-Quran atau kitab sesudah Al-Quran? Sesudah Al-Quran, Bang. Itulah makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang Anda ini malah mempercayai kitab sesudah Al-Quran. Akibat Anda tidak percaya kepada kitab sebelum Al-Quran, yang Al-Quran menyuruh Anda beriman kepadanya. Terima kasih yang kasih es gede tadi banget gelasnya. Makasih, Bang. Nah, waktunya saya ngomong kan, Bang. Silakan. Silakan. Kalian kan bilang saya mengimani kitab sebelum Al-Quran, ya tentunya kayak fikih, hadis, tauhid, segala macam kan ya. Ya kan benar. Itu sebenarnya bukan mengimani itu sebenarnya panutan loh bagi kita. Oke, pertanyaan sama Bang, jujur. Iman itu bahasa Indonesia percaya, betul? Iya, percaya. Oke, Anda percaya nggak kepada kitab fikih? Percaya. Oke, kitab itu sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Nah, sesudah. Oke, padahal disuruh nggak Anda untuk percaya kepada kitab sesudah Al-Quran? Nah, dulu Bang, saya coba. Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang berkeras hati, dan jikalau Anda terus-terus berkeras hati, maka lama-lama Anda akan dilempar ke laut yang berwarna biru. Enggak, Bang. Silakan. Makanya kan coba definisikan iman, Bang. Iman itu oke, menurut Islam aja ya. Bukan secara simpel ya. Secara ini, yuk. Baik, kalau dalam agama kami, Bang, iman itu adalah mengimani sesuatu yang belum kita lihat, ya, yang belum terjadi, ya, harapan dari apa yang akan datang, ya. Nah, sekarang kita karena membahas iman dalam Islam tentu beda. Makanya lebih bagus kita itu berbicara mengenai etimologi saja. Arti dari sebuah kata.
tanpa itu memandang agama, tanpa itu memandang ini. Kita bahas agama. Beriman itu artinya mempercayai sesuatu, betul? Ya. Oke. Sekarang Anda saya tanya. Anda beriman? Kan sampean yang memberi definisi, berarti waktunya saya bertanya sekarang. Silakan. Nah, Bang Edis itu percaya sapi itu ada nggak? Percaya? Ya, berarti Bang Edis iman sama sapi. Beriman sama sapi? Iya. Saya percaya sama sapi. Iya. Saya gimana mau percaya sama sapi? Sapinya aja nggak ngobrol sama saya. Dia bilangnya percaya, gimana? Percaya dalam hal apa dulu? Nah, dalam segi keadaan. Dia bahwa sapi itu eksis, ada begitu? Lah, iya. Iya percaya. Ya, berarti Bang Edis iman sama Beriman akan keberadaan sapi, bukan beriman kepada sapi. Beriman akan keberadaan sapi itu. berarti boleh Bang Edis nyembah sapi. Nah ini, saya beriman akan keberadaan sapi, bahwa sapi itu ada. Bukan berarti saya menyembah sapi. Sungguh Anda adalah orang-orang yang berpikir secara jungkir balik. Bukan Bang, makanya. Selain Anda membaca Al-Quran jungkir balik, Anda juga berpikir sambil salto. Bang, sudah kubilang Bang, kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke tembok. Supaya apa? Supaya tidak seperti ini. Enggak, dari kemarin kan sudah saya masuk sama Bang Edis ini. Memang dari kemarin itu nggak ada ini Bang. Kita mau diskusi bagaimana kalau sampeannya ngebet. Nggak mau ini orang waktunya berbicara diputus. Tadi akidah larinya kemana? Sebelum dijelaskan udah diputus. Harusnya kan kalau saya aja sampean ngomong saya putus, sakit hati nggak Bang? Kecewa. Silakan. Fokus kepada pertanyaan saya. Mana dalilnya, mana perintah Allah untuk beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Silakan. Temanya ini bahas. Iya itu. Islam disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran, tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Silakan. Saya boleh bertanya nggak atas ini adanya tema ini? Silakan. Nah, apakah Bang Edis mengetahui keberadaan Injil yang turun dari awal itu sampai sekarang? Keberadaannya? Bentuk Injil, bentuk isinya Injil dari pertama kali diturunkan. Kalau Injil di tempat Anda saya nggak tahu. Kalau Injil dalam bahasa kami beda lagi. Nah, berarti itu udah Bang, agama sampean itu dikarang oleh manusia. Ini kok lari kemana-mana Bang? Lari kemana-mana ini bahas apa sih? Oke, kita bicara definisi dulu Bang. Kita bicara definisi. Sebentar. Sebentar Bang. Anda mau bicara akademis kan? Akademis kan? Coba. Injil, sebentar. Injil itu bahasa apa? Injil itu bahasa apa? Hah? Kosakata Injil itu bahasa apa? Kitab itu Bang. Enggak, bahasa apa itu? Apakah itu bahasa Sunda? Apakah itu bahasa Jawa? Apakah itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab. Akar katanya apa? Sampean udah tahu nanya. Enggak, akar katanya apa? Kitab. Bukan akar kata dari Injil secara etimologi itu. Ini bahasa. Waduh, aja, etimologi aja Anda tidak tahu. Bang, contoh nih. Memakan. Apa kata dasarnya memakan? Itu udah dari dulu, Bang. Buset. Ini katanya mau ngajak akademis. Diajak akademis tapi apa nggak bisa, Bang. Memakan, kata dasarnya itu makan. Ditambahi awalan ditambahi akhiran kan. Jadi memakan, kata dasarnya makan. Sekarang saya tanya sama Anda. Injil itu kata dasarnya apa? Terdiri dari berapa suku kata? Dan bahasa apa aslinya? Silakan, kalau mau bicara akademis. Pertanyaan saya aja belum dijawab. Bang, kalau abang nggak bisa, saya bantu. Kalau abang nggak bisa, saya bantu. Ya, Injil, sebentar, saya jelaskan. Bang, saya jelaskan. Nah, Injil itu terdiri dari dua suku kata. Eu dan Angelion. Dari bahasa Yunani. Itu menurut bahasamu kan ya? Oke, silakan abang cari referensinya. Silakan kalau abang ingin membantah saya, tunjukkan jawaban pembandingnya. Di dalam sumber-sumber akademis disebutkan bahwa Injil berasal dari dua suku kata, Eu dan Angelion, di mana artinya itu adalah kabar gembira atau berita baik, bahasa Yunani. Lalu diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Eu Angelion di dalam bahasa aslinya Eu Angelion, di dalam bahasa Arab menjadi Injil. Sekarang Anda jelaskan, kalau Anda ingin bantah saya, jelaskan menurut sumber Anda, Injil berasal dari bahasa apa? Dan kata dasarnya apa?
suku katanya apa aja? Apa maknanya? Silakan. Itu udah kata dasar yang memang disebut dalam Al-Quran, itu memang Injil, nggak ada Buset, disuruh menunjukkan kajian akademisnya malah ngarang bebas. Tidak boleh bang diskusi begitu bang. Abang tunjukkan Injil ini dari bahasa Arab, kata dasarnya apa, artinya apa, gitu. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau jawab dulu pertanyaan saya gimana nih abang nih? Kan ini bang, makanya bang Edis dari kemarin itu saya ngomong sama bang Edis nggak pernah ada kelar-kelarnya. Orang nanya belum dijawab udah nanya lagi. Karena abang lari kemana-mana. Makanya saya yang ditanya bang Edis kitab sebelum Al-Quran kan ya, benar bang. Di dalam Al-Quran tertulis berimanlah kepada kitab sebelum Al-Quran. Sampai ini nggak mau jawab pertanyaan orang, makanya silakan. Coba, apakah sampean itu tahu terhadap isi Injil yang sebelum yang sekarang ini ada loh? Injil yang saya punya Injil, saya punya Injil di rumah. Nah, sekarang bang, pertanyaan saya yang kedua, Injil itu diturunkan untuk orang mana? Injil diturunkan untuk semua manusia. Nah, bang, coba sampai saya mau tahu bang, kejelasan perkataan Yesus yang membolehkan untuk mengajarkan Injil itu di selain Asia itu. Indonesia beritakanlah Injil kepada semua manusia, kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu saya kasih dalilnya, silakan. Ya bang, saya ambil ini dulu bang. Mau ambil ini dalilnya dulu bang tentang perkataan Yesus. Aduh, ini korban zakat turun. Abang, ini korban zakat turun. Makanya kalau ada zakat turun itu disuruh dia turun dari panggung. Aduh, sampai batuk saya teman-teman. Aduh. Oke, karena dia terjeda teman-teman, dia lagi cari ininya sumber-sumbernya. Kita beri dulu kesempatan yang lain karena kita tidak punya waktu seharian untuk menunggu orang yang sedang googling. Nah, teman-teman semuanya silahkan menyimpulkan sendiri. Apakah jawaban-jawaban yang diberikan oleh polemik-polemik muslim tadi sudah sesuai? Saya pikir mereka terlalu bertele-tele memberikan jawaban. Mengapa demikian? Karena jelas, kitab-kitab terdahulu yang dimaksudkan adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Dan saya melihat bahwa satu pun dari Taurat, Zabur, dan Injil mereka tidak mengikutinya. Mereka malah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Taurat, Zabur, dan Injil. Saya kasih contoh, di dalam Taurat tidak ada Allah yang namanya Allah SWT, tidak ada. Tapi Yahweh. Di dalam Injil, Yesus menjelaskan bahwa kasihilah musuhmu, doakan mereka. Yang saya lihat sebaliknya, teman-teman. Sering sekali kita melihat ibadah-ibadah umat Kristen dibubarkan. Pembangunan gereja izinnya dipersulit. Banyak orang-orang Kristen di beberapa tempat mendapatkan intimidasi. Jadi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan isi Injil tersebut. Di mana Tuhan Yesus jelas-jelas memerintahkan agar kasihilah musuhmu. Jadi kesimpulannya adalah mereka mengabaikan perintah Al-Quran tersebut untuk mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kalau mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, tentu mereka harus melakukan apa yang ada di dalamnya. Bukan sekedar mengimani. Itu menurut saya teman-teman. Dan saya mempersilahkan kepada teman-teman semua yang mau memberikan pendapat. Silahkan berkomentar di bawah video ini. Namun komentarlah dengan bijak. Gunakan kata-kata yang baik. Tidak untuk saling menghujat satu sama yang lain. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.